Masalah besar tiba. Bramantio berkata kepada Sonya. Sonya, aku benar-benar tidak tenang dengan si Ferry. Lihat dia. Sama sekali tidak serius. Kamu pimpin tim kedua untuk memantau keamanan dari lantai 1 sampai lantai 6. Gunakan sistem pengawasan untuk memantau dengan cermat setiap orang asing yang masuk dan keluar dari lift, dan segera menangkap siapa saja yang terlihat mencurigakan. Tugas ini bukanlah masalah sepele. Kita tidak boleh ceroboh. Sonya berkata, jangan khawatir. Yah, aku akan berhati-hati. Kemudian, Bramantio berkata kepada orang kepercayaannya, Dion, kamu pimpin tim ketiga dan bertanggung jawab atas keamanan tempat pameran. Ingat, jangan ceroboh. Awasi semua personel yang mencurigakan. Jangan khawatir, Paman. Siap, laksanakan. Dion selalu sangat serius dengan pekerjaannya, dan Bramantio sangat menghargainya. Terakhir, Bramantio berkata kepada Wisnu, Wisnu, kamu bertanggung jawab atas pemeriksaan umum. Di mana ada situasi, disitulah kamu membantu. Wisnu menepuk dadanya. Kak Bram, jangan khawatir. Hari ini, tidak akan ada yang berani bertindak melawan kita. Bramantio berkata, Bung, kita telah mengikuti Haris selama bertahun-tahun. Apa yang tidak kamu mengerti? Waspada adalah yang terbaik. Baiklah, jangan bicara omong kosong lagi. Mari lakukan tugas kita masing-masing. Setelah mengeluarkan perintah, Bramantio memejamkan matanya sejenak untuk merilekskan rasa gugupnya. Lalu berkata pada dirinya sendiri, semoga Tuhan memberkati. Haris memberkati, agar pameran ini bisa berjalan lancar. Bramantio kembali ke ruang pemantauan. Museum memiliki total 16 layar CCTV, yang memantau semua kondisi di dalam dan di luar museum dalam 360 derajat tanpa titik buta. Dia duduk di kursi dan menatap selusin layar CCTV. Dia tidak berani ceroboh sama sekali. Haris mempercayakan beban berat pada dirinya, dan dia tidak boleh membuat kesalahan. Pada pukul 18, pembawa acara berganti shift, dan Gisela berganti tempat dengan seorang pembawa acara pria. Gisela pergi ke taman kanak-kanak untuk menjemput putrinya dan kembali ke museum. Nama putrinya adalah Lily. Dia berjanji pada Lily untuk mengantarnya ke pameran malam ini. Gadis kecil itu baru berusia 4 tahun ini dan sangat lincah dan cantik. Ibu dan putri ini kebetulan bertemu dengan Erika dan Saras. Bibi Erika. Lily mengenal Erika dan menyapa Erika dengan sopan. Erika tersenyum dan berkata, Giselle, putrimu semakin cantik. Dia juga sangat sopan. Gisela tersenyum, Lily, Bibi memujimu. Erika membungkuk, memeluk Lily dan bertanya, Lily, beritahu Bibi, bagaimana sekolahmu akhir-akhir ini? Apa kamu dapat juara pertama dalam ujian? Lily berkata, Bibi harus bertanya apa aku pernah mendapat juara kedua. Aku biasanya selalu mendapat juara pertama. Erika mengacungkan jempol. Lily sangat hebat. Kamu pasti akan jadi anak pintar di masa mendatang. Lily berkata, Bibi, kamu anak pintar. Lily akan belajar dari Bibi di masa depan. Saras juga memuji. Anak ini sangat pintar. Erika bertanya, Lily, lapar tidak? Bibi bawa kamu ke lantai 3 untuk makan ya. Mata besar Lily berkedip dan berkata, Lily memang lapar. Dia menatap Gisela. Gisela berkata, Lily, Ibu nanti masih harus bekerja dengan paman yang menggantikan tempat ibu. Aku akan mengajakmu makan malam nanti. Erika tersenyum, Giselle, jika kamu sibuk,
Kerjakan saja. Aku akan membantumu menjaga Lily. Gisela berkata, Erika, terima kasih kalau begitu. Erika bertanya pada Saras, Bu, mau turun bersama tidak? Saras berkata, aku tidak lapar. Kalian saja. Aku akan menunggu pamerannya. Erika berkata, baiklah. Aku akan membawa Lily ke bawah dulu. Aku akan mencari kalian nanti. Setelah Erika pergi, Gisela menyerahkan pekerjaan kepada rekan prianya. Rekan pria tersebut juga sangat peduli dengan barang yang dipamerkan. Sebagai pembawa acara, dia telah mempelajari asal-usul ketiga harta langka ini dan cerita seputar perabotan tersebut akhir-akhir ini. Di lantai 3 museum, Erika menyantap fast food dengan Lily. Lily, sudah kenyang? Kalau sudah, kita kembali ke pameran ya. Lily berkata dengan gembira, sudah. Bibi, bagaimana jika kita lomba lari? Lihat siapa yang lebih cepat menaiki tangga. Erika berkata, gadis kecil, berani juga kamu bersaing dengan Bibi. Oke, aku akan bertanding denganmu. Jadi keduanya berlomba menaiki tangga bersama-sama. Awalnya, Lily berlari sangat cepat. Tapi saat berbelok di tikungan, Lily tak sengaja terjatuh. Erika dengan cepat membantu Lily berdiri. Lily, sakit tidak? Lily benar-benar kesakitan. Tapi dia menahan air matanya. Tidak sakit. Erika tersenyum tipis. Lily, kamu sangat pandai. Ayo istirahat sebentar. Erika membawa Lily untuk beristirahat sebentar di kursi di pintu masuk koridor. Justru karena istirahat inilah nasib Erika dan Lily berubah. Setelah istirahat sejenak, Erika bertanya, Lily, jika sudah tidak sakit lagi, ayo pergi. Kita lanjutkan permainannya. Ferry yang bertugas menjaga pintu museum sedang bersembunyi di tangga sambil melihat video TikTok di ponselnya. Sonya menghampiri dan mengambil ponselnya. Ferry, kamu benar-benar mood. Dalam suasana yang begitu tegang, kamu masih punya waktu untuk melihat TikTok. Ferry berkata, mengapa kamu begitu marah? Sayang, ada begitu banyak orang yang mengawasi pintu. Aku sangat bosan. Dan kamu juga tidak membolehkanku merokok. Apa aku juga tidak boleh melihat ponsel? Sayang, jangan khawatir. Aku berjanji untuk tidak memberikan hadiah kepada para host wanita. Kata Ferry dengan wajah tersenyum. Tiba-tiba, tim keamanan yang bertanggung jawab atas pintu museum melaporkan melalui walkie-talkie. Lapor Kapten Ferry. Ada banyak tentara bersenjata tiba-tiba muncul di pintu museum. Mereka mengatakan bahwa mereka datang ke sini untuk membantu kita atas perintah atasan. Ferry berkata, siapapun itu tidak boleh masuk tanpa izin khusus. Biarkan mereka kembali berpatroli. Tidak lama kemudian, walkie-talkie berbunyi lagi. Dan tetap penjaga di pintu. Kapten, sekelompok orang ini memaksa masuk. Dan bilang sedang melakukan tugas. Ferry berkata dengan marah, omong kosong. Tidak boleh masuk kalau tidak ada izin. Sekalipun itu dewa. Mana mungkin Ferry tahu bahwa sekelompok orang yang sekarang muncul di pintu masuk museum bukanlah polisi bersenjata, melainkan tentara bayaran iblis yang dikirim oleh Dennis. Pemimpinnya adalah Chris yang haus darah. Seorang ahli dalam menggunakan senjata. Iblis yang haus darah. Semua tentara bayaran iblis yang dipimpin oleh Chris telah berganti pakaian seragam militer. Ketika mereka hendak memasuki museum, mereka dihadang oleh penjaga di pintu. Chris tersenyum jahat. Wah, serius juga ya kerjamu. Lihat, kapten kalian sudah datang. Aku akan memberitahu dia secara pribadi.
Ketika penjaga itu menoleh, Chris mengulurkan tangannya dan mencekik leher penjaga itu dengan kuat, lalu mematahkannya. Penjaga itu terbunuh seketika. Chris melambaikan tangannya. Puluhan tentara bayaran iblis di bawah pimpinannya bergegas memasuki pintu museum. Beberapa penjaga lain di museum melihat ada yang tidak beres. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, Chris sudah mengeluarkan pistol yang dilengkapi peredam suara, dan membunuh ketiga penjaga dalam satu tarikan napas. Pembunuh profesional dengan pengalaman militer 6 tahun dan 8 tahun karir tentara bayaran ini memiliki kualitas psikologis yang sangat baik dan keahlian menembak yang sangat tepat. Keempat penjaga di pintu semuanya dimusnahkan dalam sekejap, dan tentara bayaran iblis berhasil menduduki pintu museum. Pada saat ini, Ferry masih terus menonton video TikTok di tangga. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di pintu. Chris dengan tenang melihat ke CCTV yang menghadap ke pintu, lalu membuat gerakan mengejek, dan memerintahkan semuanya masuk ke dalam dan cepat tempati gedung sesuai rencana. Ada juga 2 penjaga keamanan di lantai pertama. Mereka menyadari adanya bahaya begitu melihat sejumlah besar orang tak dikenal menerobos masuk. Baru saja mereka akan berbalik dan melarikan diri, tetapi malah dibunuh dengan tragis oleh tentara bayaran iblis. Landak, kamu pimpin beberapa saudara untuk berganti dengan pakaian mereka, dan jaga pintu depan. Baik. Landak memimpin beberapa tentara bayaran dengan cepat mengganti kostum perusahaan Jaya Shield dan memakai walkie-talkie. Mereka berdiri di pintu untuk berpatroli. Seorang agen hacker bernama Axel mengeluarkan alat khusus dari ransel untuk menutupi CCTV di lobi. Tubuh satpam yang terbunuh juga disembunyikan di sudut yang tidak mencolok dalam beberapa detik. Sedangkan Bramantio menemani manajer museum ke ruang pameran barusan. Setelah dia kembali dari tugasnya, dia memeriksa ke seluruh tempat dan tidak menemukan keanehan. Kemudian dia bertanya pada Ferry melalui walkie-talkie. Ferry, bagaimana situasi di tempatmu? Ferry sedang berdebat dengan istrinya Sonya, dan berkata dengan kesal, semua baik-baik saja di sini. Tidak ada masalah. Namun, begitu Ferry selesai berbicara, dia menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan selusin senapan tiba-tiba muncul dan mengarah ke dia. Wajah Ferry berubah. Sonya juga menyadari telah terjadi masalah. Keduanya mengedipkan mata satu sama lain, dan berlari ke atas melalui tangga. Chris melangkah maju, lalu menjatuhkan Ferry ke tanah dan menginjaknya. Mau lari. Sonya kembali karena melihat suaminya ditangkap. Dia menggertakkan gigi dan menyerang Chris. Dia berniat untuk melawan Chris sampai titik darah penghabisan. Namun, dia hanyalah seorang ahli elit. Sama sekali bukan lawan Chris. Baik suaminya maupun dirinya ditangkap dalam sekejap. Ferry sangat kesal sekarang. Dia tidak menyangka sesuatu benar-benar terjadi. Terutama, alarm di gedung belum sempat berbunyi. Ayahnya yang berada di lantai atas bahkan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Ini semua salah dirinya karena terlalu ceroboh. Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Merampok museum akan dijatuhi hukuman mati. Cepat hentikan. Letakkan senjata kalian. Masih sempat untuk menyerahkan diri ke pihak polisi sekarang. Baru saja Ferry mengucapkan beberapa patah kata, dia langsung ditampar oleh Chris. Berani menakutiku. Chris berkata kepada kedua bawahannya, cari tempat untuk mengurung mereka terlebih dahulu, dan jadikan mereka sebagai sandera. Kemudian, Chris melambaikan tangan. Semuanya, segera bergegas ke lantai atas dan tempati seluruh gedung.
Chris memimpin tentara bayaran iblis yang ganas dengan cepat ke lantai 2. Keamanan yang bertugas di lantai 2 sudah dibunuh sebelum sempat melawan. Hanya pemimpin tim, Mario, yang lolos secara kebetulan. Mario berlari ke lantai 5 secepat kilat. Dalam perjalanan, dia menggunakan walkie-talkie untuk memberitahu Bramantio yang berada di ruang pengawasan. Museum menghadapi serangan sekelompok besar penjahat. Bramantio terkejut. Bagaimana mungkin? Aku baru saja bertanya pada Ferry. Kak Bram, ini benaran. Musuh telah menerobos masuk, dan beberapa temanku telah terbunuh. Aku tidak punya waktu untuk memberitahumu. Aku harus menjaga lift. Bramantio menghubungi walkie-talkie Ferry. Tetapi tidak ada jawaban. Dia segera menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Ferry. Tidak ada waktu untuk peduli dengan hidup dan mati putranya. Dia bergegas memanggil polisi untuk meminta bantuan. Mario menutup telepon dan memanggil semua pengawal yang menjaga lantai 5. Mario memerintahkan, semuanya. Berita terpercaya yang baru saja diterima adalah sekelompok orang bersenjata telah memasuki museum. Mereka akan segera naik ke lantai atas. Yang punya senjata, arahkan ke lift dan tembak ketika melihat tentara bersenjata yang aneh. Ingat, jika kalian tidak membunuhnya, dia akan membunuh kita. Meskipun Mario memberitahu semua orang, tapi dia tetap berkeringat dingin dan sangat gugup. Bagaimanapun juga, dia tidak pernah membunuh orang. Beberapa pengawal lainnya yang bahkan tidak memiliki senjata hanya memegang tongkat di tangan mereka, dan semakin gugup. Angka lantai lift naik satu demi satu, dan para pengawal ini sangat gugup. Pintu lift akhirnya terbuka, tetapi yang mengejutkan semua orang adalah lift itu kosong. Tidak ada satupun orang di dalamnya. Mario menggosok matanya dengan heran, dan melihat dengan hati-hati. Memang tidak ada siapa-siapa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, seseorang jatuh dari atas lift. Orang ini adalah Chris. Chris yang licik menggunakan upaya sekuat tenaga untuk menempelkan tubuhnya ke langit-langit lift. Mario dan yang lainnya hanya memperhatikan bagian bawah, tetapi tidak memperhatikan orang yang bersembunyi di langit-langit lift. Sederetan peluru ditembakkan. Mario serta dua pemimpin tim lainnya yang memiliki senjata terjatuh semua dalam beberapa tembakan. Taktik sederhana. Pembunuhan berdarah. Beberapa pengawal yang menjaga lantai 5 dibantai dalam sekejap. Chris menyeringai. Sekelompok sampah. Komandan kali ini agak terlalu berhati-hati. Entah di mana orang yang bernama Alex itu bersembunyi. Aku ingin membunuh Alex untuk membalaskan dendam kepala instruktur. Melalui walkie-talkie, Chris memberitahu tentara bayaran iblis di bawah bahwa musuh di atas telah dibersihkan olehnya, dan meminta mereka segera naik lift. Tidak berapa lama, lusinan tentara bayaran iblis datang satu persatu. Chris melambaikan tangannya. Sesuai rencana, serang aula pameran dulu. Lalu menempati ruang pemantauan. Kemudian tangkap Erika dan Alex. Tuan Dennis berpesan untuk menangkap Erika hidup-hidup, dan membunuh Alex. Baik. Sekelompok tentara bayaran iblis mengikuti Chris langsung menuju ruang pameran. Bramantio memerintahkan dengan lantang. Ada perampok di luar. Cepat tutup pintunya. Jangan berdesakan. Mengejar Erika. Bramantio memerintahkan. Ada perampok di luar. Cepat tutup pintunya. Jangan berdesakan. Pintu kaca aula pameran adalah kaca anti peluru. Jika ditutup tepat waktu, para perampok akan membutuhkan waktu lumayan lama untuk masuk. Namun,
Para pebisnis kaya yang ada di tempat kejadian semuanya kacau saat mendengar suara tembakan. Semua orang bergegas untuk keluar, tetapi semuanya malah terjebak di pintu ruang pameran. Pintu kaca anti peluru museum tidak bisa ditutup. Wisnu rasanya ingin menembak dan membunuh dua pengusaha kaya untuk menjaga ketertiban. Pada saat ini, Chris berhasil membawa sejumlah besar tentara bersenjata ke lantai atas, dan beberapa pengusaha kaya yang baru saja berlari keluar berteriak dan berlari kembali. Alhasil, pintu utama kehilangan penjagaan. Chris tidak memperdulikan hal ini. Dia menembak dan membunuh dua penjaga sambil berteriak keras, "Jangan bergerak, siapapun yang bergerak akan kubunuh." Seorang nona kaya tidak bisa menahan diri untuk melarikan diri. Chris mengangkat tangannya dan menembak tepat di belakang kepalanya. Nona kaya tak berotak itu terbunuh di tempat. Darah berceceran di lantai. Tidak ada seorang pun yang boleh lari dan berteriak. Jika tidak, kalian juga akan berakhir seperti dia. Chris menembak ke langit-langit, dan tembakan segera menenangkan tempat yang kacau itu. Chris berkata dengan dingin, "Perintahku tidak pernah diulang untuk kedua kalinya. Kalian semua, segera jongkok di sudut dan keluarkan semua ponsel yang ada. Mereka yang melanggar perintah akan ditembak di tempat." 20-an tentara bayaran iblis segera berpencar dan melakukan tugas mereka masing-masing. Beberapa penjaga yang mencoba melawan semuanya ditundukkan di tempat dan menguasai situasi. Di bawah kekuatan para perampok ini, semua orang tidak berani berteriak. Gisela dan rekan prianya yang sedang memimpin acara lelang juga tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka ditangkap dan ditawan bersama dengan Saras. Di bawah intimidasi oleh para tentara bayaran iblis, dia mencari sudut dan berjongkok di sana. Saras belum pernah menghadapi situasi berbahaya seperti ini sebelumnya. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. "Erika, Alex, di mana kalian? Cepat selamatkan aku." Chris mengambil alih lokasi pameran. Melihat 3 harta tak ternilai di etalase besar, dia berkata kepada agen elektronik Axel, "Ku dengar harga barang-barang ini lumayan tinggi. Axel, ku serahkan padamu. Kalau kamu tidak bisa membuka etalase sandi ini hari ini, maka bunuh diri saja untuk membayar kegagalanmu." "Tidak masalah, Kapten Chris." Ada pepatah mengatakan, sangat mudah mengetahui kualitas seseorang. Simak ucapannya dan perhatikan kelakuannya. Kamu akan tahu kemampuanku nanti. Axel tersenyum bangga, lalu membuka kopernya. Dia mengeluarkan semua alat yang digunakan untuk mulai menguraikan kode. Chris memerintahkan lagi, "Rigo, singkirkan semua ponsel orang-orang ini." "Baik." Rigo membawa 2 tentara bayaran dan mulai menyita ponsel orang-orang kaya di tempat kejadian. Pameran baru saja dimulai, dan tidak banyak orang yang berpartisipasi dalam pameran. Tetapi orang-orang ini adalah pengusaha kaya yang datang ke sini dari dalam kota maupun luar kota. Hidupnya lebih berharga dari apapun. Di bawah ancaman tentara bayaran iblis, mana berani mereka menentang perintah? Semuanya dengan patuh melemparkan ponsel, dan berjongkok di sudut area pameran dengan tangan memegang kepala sesuai dengan perintah Chris. Chris mendatangi para sandera dan memeriksanya satu persatu, tetapi tidak menemukan Alex. Erika dan Friska juga tidak ditemukan. Chris mengambil foto Erika yang baru saja dia peroleh dari sakunya dan berkata dengan dingin kepada semua orang, "Jangan takut, semuanya. Selama kalian bekerja sama dengan patuh, aku tidak akan membunuhmu." "Siapa dari kalian yang pernah melihat wanita ini?" Setelah bertanya beberapa kali, tidak ada satupun yang bersuara. Chris sedikit kesal.
Dia mengangkat sandera yang paling dekat dengannya, meletakkan pistol di kepalanya dan bertanya, "Pernah melihatnya?" Sandera itu sangat ketakutan hingga ia hampir pipis di celana. Chris mengancam, "Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membunuhmu." Sandera itu ketakutan dan berkata, "Aku melihatnya. Setengah jam yang lalu, dia membawa seorang gadis kecil bersamanya dan turun ke bawah." Chris mengerutkan kening. Dia segera berbicara pada walkie-talkie. "Perhatian semuanya. Erika membawa seorang gadis kecil. Dan kemungkinan besar dia bersembunyi di lantai lain. Cepat cari dia." Gisela dan Sarah sama-sama ketakutan. Jika Erika ditangkap, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Tak kusangka bencana putriku masih belum berakhir. Tiba-tiba, seorang wanita gemuk dengan pakaian modis berdiri dan berkata, "Tuan, aku pernah bertemu wanita di dalam foto." Chris bertanya, "Di mana dia?" Wanita gemuk itu memutar matanya dan berkata, "Jika aku memberitahumu, bisakah kamu melepaskan aku? Kita tidak punya dendam." Chris tersenyum jahat. "Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan melepaskanmu." Wanita gendut itu sangat senang. "Saat aku keluar barusan, pas sekali kalian berlarian ke sini." Wanita di dalam foto menggiring seorang gadis kecil dan dilindungi oleh beberapa pengawal, lalu bersembunyi di ruang rapat. Saras memelototi wanita gemuk itu dan mengutuk dalam hatinya, "Wanita gemuk ini beraninya dia menjual putriku. Kamu pasti akan mati mengenaskan." Ruang rapat. Dia melihat ke ruang pengawasan di sisi pusat pameran. Sepertinya masih ada penjaga yang bersembunyi di dalam. Dan petugas keamanan yang selamat pasti akan menelepon polisi. Polisi akan segera mengepung gedung ini. Dan mereka harus menempati ruang pengawasan terlebih dahulu. Kemudian menemukan Erika. Jadi, Chris berbisik kepada Rigo, "Rigo, aku akan pergi menangkap Erika. Kamu awasi para sandera ini." Rigo berkata, "Oke." Keduanya berpencar. Chris membawa satu tim tentara bayaran ke ruang rapat untuk menangkap Erika. Baru saja, Erika mengajak Lily makan malam. Ketika mereka kembali, mereka berlomba menaiki tangga. Karena Lily jatuh, keduanya beristirahat sebentar. Dan hasilnya kebetulan menghindari tentara bayaran iblis. Erika ketakutan hingga tidak tahu arah. Pas sekali dia bertemu Wisnu yang datang untuk membantu. "Presdir Buana, jangan panik. Ada terlalu banyak perampok. Ikut aku." Wisnu membawa Erika dan Lily ke ruang rapat. Merasa di sana juga tidak aman, Wisnu melihat ke langit-langit. Dengan gerakan lincah, dia melompat ke atas meja dan melepaskan sepotong papan langit-langit agar Erika dan Lily bisa bersembunyi di dalam. Dia berpesan kepada mereka, "Presdir Buana, kamu tetap di sini dan lindungi anak ini baik-baik. Jangan bersuara apapun yang terjadi." "Kapten Wisnu, bagaimana denganmu?" Erika bertanya. Wisnu berkata, "Jangan khawatirkan aku. Kalian cukup diam saja." Wisnu menutupi langit-langit dan melihat dua pengawal di sampingnya. Mereka sama-sama pemula dan tidak diberikan senjata. Hanya ada dua tongkat di tangannya. Wisnu tahu bahwa ada banyak perampok yang datang. Dan senjata mereka juga canggih. Dia berencana bersembunyi di sini untuk menunggu bala bantuan. Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan jika sendirian. Wisnu berpikir sejenak dan berkata, "Kalian berdua, bantu aku pindahkan meja ini untuk menghalangi pintu." Setelah menghalangi pintu ruang rapat, Wisnu berkata lagi, "Kalian berdua jangan takut. Tunggu kesempatan untuk bertindak." "Kapten Wisnu,
Para penjahat itu tampaknya punya senjata. Tidak apa-apa. Kita sudah menelepon polisi. Polisi akan tiba beberapa menit lagi. Tugas kita sekarang adalah menjaga ruangan ini. Lindungi Nona Erika dan anak itu. Episode sebelumnya. Iblis yang haus darah. Episode berikutnya. Mempertahankan martabat.